5 alasan kenapa mahasiswa takut dengan skripsi ataupun tugas akhir. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Kita akan bahas di video kali ini. Tetapi sebelum itu, saya minta tolong ke teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Jika sudah diklik tombol subscribe-nya, saya mengucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke bahasannya. Ketakutan akan skripsi atau tugas akhir ini sebenarnya banyak sekali dialami di kalangan mahasiswa. Kelima alasan ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman pribadi saya, baik ketika saya menjadi mahasiswa ataupun ketika saya membimbing mahasiswa. Saya juga melakukan observasi di beberapa mahasiswa yang saat ini sedang menyusun tugas akhir, dan juga saya mengambil dari internet yang juga saya gunakan sebagai referensi. Alasan yang pertama adalah kurangnya memahami tentang metodologi penelitian. Ayo, siapa di sini yang ketika mata kuliah metodologi penelitian malah bolos atau kurang memperhatikan ketika dosen menyampaikan materi tentang metodologi penelitian? Metodologi penelitian ini adalah dasar dan prosedur ketika kita mau melakukan penelitian. Itulah kenapa di bagian proposal itu khusus satu bab membahas tentang metodologi penelitian. Jadi kalau kita memang belum memahami terkait dengan metodologi penelitian, kita mungkin akan kesulitan ketika menyusun tugas akhir. Lalu bagaimana solusinya untuk mengatasi ini? Ya, kita bisa mengikuti seminar-seminar ilmiah yang berkaitan dengan metodologi penelitian ataupun penyusunan proposal penelitian. Lalu kita bisa mengikuti pelatihan tentang bagaimana menyusun proposal atau pelatihan yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan pemahaman terkait dengan metodologi penelitian itu dengan membaca buku. Ada banyak sekali buku metodologi penelitian, nanti tinggal disesuaikan saja dengan jurusan atau program studinya. Alasan yang kedua adalah bingung. Ya, kita tidak tahu mau melakukan apa, kita tidak tahu harus memulainya dari mana. Sehingga tugas akhir kita terbengkalai. Dan kebingungan ini juga nyambung dengan alasan yang pertama ya. Kalau kita kurang memahami terkait dengan metodologi penelitian, ya tentu saja kita akan mengalami kebingungan. Ketika kita menghadap pembimbing membawa judul penelitian ataupun latar belakang penelitian, biasanya kan pembimbing itu menanyakan, "Kenapa kamu mengangkat judul ini?" Dan jika kita tidak bisa menjelaskan alasan kenapa kita mengangkat judul itu, bisa jadi pembimbing meminta untuk diganti judulnya. Semakin ngeblank dan semakin bingung. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini, mengatasi kebingungan yang ada di kepala kita itu? Ya, kita bisa sharing ke teman-teman satu angkatan. Ya, karena biasanya di satu angkatan kita itu ada yang lebih memahami terkait dengan metodologi penelitiannya, sehingga nanti kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, diskusi, supaya nanti ada pencerahan. Jadi kita jangan berdiam diri ya dengan kebingungan itu. Kita harus banyak ngobrol dengan orang lain, banyak berdiskusi terkait dengan bagaimana menyusun proposal penelitian itu. Alasan yang ketiga adalah malas bergerak dan menunda-nunda mengerjakan skripsinya. Saya yakin ini adalah salah satu alasan yang paling banyak dialami oleh mahasiswa. Apalagi ketika kita memasuki semester 8, biasanya kan program studi itu membagikan plotting pembimbing. Pas kita lihat SK-nya, waduh, kita dapat pembimbing yang killer nih, dapat pembimbing yang cukup ganas. Sehingga kita sudah down duluan. Kita lihat teman kita ada yang semeringai, bahagia, karena mungkin mereka mendapatkan pembimbing sesuai dengan harapan mereka. Terus, jangan menyalahkan nasib ataupun takdir. Ya, mungkin keberuntungan kita aja yang tidak sama dengan mereka. Atau kondisinya bisa seperti ini. Ketika pembimbing sudah diplotting oleh program studi, ini baru minggu pertama. Terus berjalan 1 bulan kemudian, baru bulan pertama, nanti aja. Masuk bulan kedua, nanti aja. Masuk bulan ketiga, nanti aja. Terus teman-temannya sudah mulai maju untuk mengikuti ujian proposal, kita baru kelabakan. Menghadap pembimbing, langsung dimarahin oleh pembimbing karena sudah 3 bulan menghilang. Makin down.
Itu yang akan terjadi kalau kita selalu menunda-nunda untuk mengerjakan skripsi kita. Lalu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Bisa dengan cara pertama kita melihat dulu nih circle kita. Ya, kan biasanya kan kita itu kalau kuliah itu kan ada circle-circle kecil gitu ya. Nah, itu kita lihat apakah teman-teman dekat kita ini sering membicarakan skripsi atau membicarakan hal-hal yang lain. Kalau misalnya teman-teman yang ada di sekitar kita itu juga tidak peduli dengan skripsinya, sebaiknya teman-teman mulai berpindah circle. Ngikut circle yang lain dulu yang dimana bahasanya itu selalu berkaitan dengan tugas akhirnya. Sehingga nanti kita akan keikut. Ya. Kalau misalnya teman-teman itu datang terus ke kampus melakukan bimbingan, nanti kita akan keikut sama mereka. Dan mereka juga akan mengajak kita. Sehingga itu bisa menjadi motivasi di dalam diri kita. Atau bisa juga dengan mengatur waktu, ya. Misalnya kita memetakan nih, minggu pertama ini kita sudah harus bimbingan judul. Minggu kedua, minggu ketiga kita harus sudah bimbingan latar belakang. Begitupun seterusnya. Jadi kita itu harus punya target. 2 bulan kemudian kita harus sudah ujian proposal. Nah, itulah kenapa kita harus memasuki circle yang selalu membicarakan terkait dengan progres tugas akhirnya. Alasan yang keempat adalah terlalu overthinking. Kita takut gagal, kita takut dianggap buruk oleh teman-teman kita, kita takut dianggap bodoh, kita takut dianggap cemen. Ya. Terus belum lagi ketika pulang ke rumah, tetangga yang ada di sekitar rumah selalu menanyakan terkait dengan tugas akhir kita. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini? Ya, kita harus mengubah pola pikir kita yang tadinya overthinking menjadi positive thinking. Kita harus percaya diri, kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Jangan kita menganggap kalau diri kita itu tidak mampu untuk mengerjakannya. Coba kita lihat teman-teman kita. Apakah teman-teman kita itu memiliki kemampuan yang lebih dari kita? Kan belum tentu. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu boleh, tetapi dari sisi positifnya. Kok dia bisa mengajukan judul, kok kenapa saya enggak? Kok mereka bisa bimbingan, kenapa saya enggak? Begitulah cara berpikir positif. Alasan yang kelima adalah belum menemukan solusi atas kebuntuan yang sedang dihadapi. Contohnya, ya, kita sudah mengajukan judul penelitian kita itu 2 kali, 3 kali. Selalu ditolak oleh dosen pembimbing. Kita ganti lagi judul, ditolak lagi. Terus kita akan berpikir bahwa ada tembok yang tinggi di depan kita. Sehingga kondisi seperti ini biasanya yang membuat mahasiswa down dan akhirnya tidak melanjutkan skripsinya. Atau bisa juga seperti ini. Judul sudah di ACC, bimbingan bab 1 lancar, bimbingan bab 2 lancar, kemudian masuk ke bimbingan bab 3. Nah, kita menemukan permasalahan di sini. Kita menggunakan rumus besar sampel ini, ternyata pembimbing tidak setuju. Kita ganti, pembimbing tidak setuju. Kita ganti lagi, pembimbingnya tetap tidak setuju. Dan pembimbingnya tidak mengarahkan terkait dengan harus menggunakan apa. Sehingga muncullah kebuntuan di pemikiran kita. Lalu kebuntuan ini biasanya ada juga ditemukan di saat seminar ujian proposal, ya. Mungkin karena terlalu banyak revisi dari penguji dan pembimbing sehingga kita ngeblank. Jadinya kita kebingungan. Apa sih sebenarnya yang dimau oleh penguji? Apa sih yang sebenarnya dimau oleh pembimbing? Atau yang sering saya dengar dari mahasiswa itu sudah melewati seminar proposal, kemudian kan turun ke lapangan nih untuk melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, data sudah kita kumpulkan, kita bingung. Data ini mau diapain? Uji statistik apa yang kira-kira cocok untuk penelitian yang kita lakukan? Muncul kebuntuan di situ sehingga tidak lanjut untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Lalu solusinya ketika teman-teman menghadapi hal seperti ini, ya, teman-teman jangan malu untuk bertanya. Tanyakan sama teman-teman yang lain. Yang satu angkatan yang sedang menyusun skripsi juga. Siapa tahu temannya punya solusi. Ya kan? Atau cek dulu nih siapa pembimbingnya. Terus siapa pengujinya. Kemudian teman-teman cari di perpustakaan tugas akhir yang dibimbing oleh dosen itu dan yang diuji oleh dosen itu. Sehingga nanti kita bisa menyamakan
tugas akhir yang dilakukan oleh senior kita dengan tugas akhir yang kita lakukan. Kita lihat dari sisi metodologinya sama, berarti kan kita tinggal mengikutinya. Kalau misalnya masih belum menemukan solusinya, teman-teman silakan tuliskan di kolom komentar. Jadi itu 5 alasan ya, kenapa mahasiswa itu takut akan tugas akhir atau skripsinya. Kalau misalnya teman-teman yang memiliki alasan yang lain, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Di video selanjutnya saya akan membahas terkait dengan ketakutan mahasiswa menghadapi tugas akhir atau skripsi dari sisi dosen pembimbing. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini, dan silakan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika saya mengupload video selanjutnya. Tetap semangat dalam menyusun tugas akhir. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.